wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan coba mulai masuk ke perkuliahan setelah pelaksanaan ujian tengah semester. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang supervisi atau kepengawasan dalam pendidikan bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang jenis-jenis supervisi, kemudian tahapan pelaksanaan supervisi pendidikan itu sendiri. Ya, nah di awal kita sudah tahu bahwa yang namanya supervisi itulah suatu kegiatan mengamati, mencatat, menganalisa, mencarikan solusi, lalu melakukan pembinaan, mengevaluasi, melakukan penilaian, dan baru kemudian terakhir adalah melaporkan. Nah, inilah kegiatan supervisi. Nah, dalam pelaksanaannya sekaligus pada menjadi jenis dari supervisi itu adalah pertama apa yang disebut dengan supervisi umum. Ya, jadi bagian pertama dari supervisi itu adalah bagaimana kita melakukan pengamatan. Nah, ini ada dalam tahapan jenisnya yang disebut dengan supervisi umum. Ya. Supervisi umum ini adalah supervisi yang kegiatannya mengamati, mencatat dan menganalisa dan seterusnya yang berkait dengan kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi supervisi umum ini adalah supervisi yang tidak terkait secara langsung dengan proses belajar mengajar. Karena yang namanya proses belajar mengajar itu kan langsung di dalam kelas. Nah, supervisi umum ini tidak terkait langsung dengan proses belajar mengajar di dalam kelas, tapi sifatnya mendukung, ya, mendukung proses pembelajaran. Cuma dia tidak terlibat secara langsung di sana. Apa contohnya? Supervisi tentang kondisi sarana dan prasarana sekolah. Ini adalah secara tidak langsung memang menopang proses belajar mengajar, tetapi dia tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di dalam kelas. Ya, di bagaimanakah kondisi sarana dan prasarananya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Ya, kondisi sarana prasarananya baik apa tidak? Kondisi sarana prasarananya layak apa tidak? Secara rasio juga memenuhi syarat atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua misalnya juga dari rasio tenaga pendukung misalnya. Tenaga administrasi kalau sering kita sebutnya kan begitu. Ya, tenaga pendukung kependidikan. Apakah tenaga kependidikan ini secara kompetensi sudah bisa melakukan pelayanan dengan baik? Ya, atau juga mungkin dari secara rasio memenuhi syarat atau tidak. Jangan-jangan misalnya punya siswa 400, tenaga pendukungnya cuma 2 orang, berarti kan satu tenaga pendukung melayani 200 orang, itu kan tidak akan efektif. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, dalam hal ini, supervisornya itu ya bisa supervisor yang ditunjuk secara resmi, maupun supervisornya itu adalah kepala sekolah. Karena kepala sekolah itu juga menjadi supervisor di sekolah. Dia yang melakukan pengamatan, pembinaan terhadap semua warga sekolah. Ya. Lalu apalagi misalnya yang terkait dengan supervisi secara umum misalnya. Apakah semua guru-gurunya sudah disertifikasi apa belum? Nah, sertifikasi ini kan tidak berhubungan langsung dengan proses belajar mengajar, tetapi mempengaruhi motivasi guru dalam mengajar. Nah, itu pasti. Ya, seorang guru yang belum disertifikasi, lalu melihat guru yang disertifikasi, kan banyak sedikitnya ada rasa kecemburuan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kepala sekolah. Apakah semua guru sudah disertifikasi apa belum? Kalau yang belum, kenapa belum disertifikasi? Ya, nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah apakah misalnya tata tertib sekolahnya sudah berjalan dengan baik apa belum? Ya, kedisiplinan sekolahnya sudah berjalan dengan baik atau belum? Ini semua terkait dengan supervisi umum. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya supervisi umum itu adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan proses pendukung kegiatan dari belajar mengajar. Ya, jadi dia tidak terlibat secara langsung atau tidak berkaitan secara langsung.
tapi jelas mendukung proses belajar mengajar. Yang pertama. Kemudian yang kedua, jenis supervisi yang kedua adalah supervisi pengajaran. Apa yang dimaksud dengan supervisi pengajaran? Adalah proses pengamatan, ya, kemudian kita mencatat dan menganalisa serta seterusnya yang terkait dengan proses belajar mengajar di kelas. Ya, yang terkait secara langsung dengan proses belajar mengajar. Ya. Nanti tolong diluruskan, yang namanya pengertian kelas itu tidak ruangan ya. Karena kalau ruangan itu namanya ya ruangan belajar, tapi kalau kelas itu adalah tingkatan. Ya. Nah, jadi yang dilakukan oleh supervisi pengajaran adalah bagaimana mengamati proses pembelajaran antara guru dan siswa di kelas. Apa yang perlu kita amati? Pertama, kalau kita sebagai seorang supervisor, apakah guru itu mengajar sudah sesuai dengan bidang keilmuannya atau belum? Artinya linearitas. Ya, jangan-jangan tamatan PAI mengajarnya bahasa Inggris, meskipun mampu. Ya, meskipun misalnya mampu, kalau sekedar membantu boleh. Tapi untuk mengampu mata pelajaran bahasa Inggris itu jelas tidak boleh. Kenapa? Karena itu nanti akan mengganggu atau menjadi penghalang pada saat guru itu diajukan untuk sertifikasi. Ya. Jadi kalau seorang guru itu mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, maka untuk diajukan ke sertifikasi itu akan mengalami kesulitan. Ya, kalau dulu itu istilahnya bahwa guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuan itu, maka itu nggak dihitung. Gitu. Ya. Jadi linear bukan, Pak? Sesuai ya, linear. Ya, sesuai dengan keilmuannya. Misalnya kalau dia PAI, yang ngajarnya PAI. Pak. Ya. Itu kan tadi Bapak bilang harus sesuai, tapi kalau konsep merdeka ini kan nggak seperti itu, Pak, sekarang, Pak. Okay. Kalau konsep belajar merdeka sekarang. Ya, dalam konsep belajar merdeka sekarang betul, tapi itu kan belum bisa diterapkan sepenuhnya. Ya, kan konsep belajar merdeka sekarang belum bicara tentang sertifikasi guru, ya kan? Nah, sekarang kita bicara tentang sertifikasi gurunya dulu, ya. Karena kalau yang namanya misalnya seperti saya saja, misalnya dosen, misalnya itu sama. Saya kan bidangnya adalah humaniora, ilmu sosial. Meskipun saya mampu mengajar tafsir, atau mungkin mampu mengajar hadis, ya. Tapi begitu saya masukin ke BKD, saya tetap ditolak. Kenapa? Ya, saya mengajar tidak linear gitu. Nah, apakah nanti dalam konsep kurikulum merdeka itu akan benar-benar bisa diakui? Itu nanti harus kita lihat. Tapi dalam konsep yang berjalan sekarang, bahwa yang namanya orang itu mengajar harus linear. Kenapa harus linear? Karena dengan linearitas itu seorang guru itu benar-benar menguasai bidangnya. Ya kan? Seorang guru PAI ya dia benar-benar menguasai PAI. Ya, kalau kebetulan dia mampu mengajar bahasa Inggris ya itu nggak ada masalah, tapi sifatnya hanya membantu, tidak boleh mengampu mata pelajaran. Ya. Nah, adapun nanti dalam kebijakan kurikulum merdeka benar akan bisa diterapkan misalnya bahwa guru apapun boleh mengajar mata bidang studi apapun, ya, kita lihat lagi. Tapi menurut saya itu akan lebih rancu nanti jadinya, gitu ya. Karena kalau untuk begitu ada penjuruan, ya, ada konsentrasi di perguruan tinggi. Ya. Nah itu Pak yang saya khawatirkan kayak gitu. Nah, makanya kita kan melihat dulu ini. Apakah benar nanti di dalam kurikulum merdeka ini akan mencoba menggabung semuanya. Membantu boleh-boleh saja menurut saya, nggak ada masalah. Ya, misalnya karena seorang tamatan PAI, karena memang guru bahasa Inggrisnya kurang, dia mengajar PAI juga, lalu membantu juga mengajar bahasa Inggris misalnya. Boleh-boleh saja. Ya, tapi yang jadi masalah nanti adalah bagaimana untuk sertifikasinya. Ya, dan yang lebih terpenting lagi adalah
bahwa penjiwaan terhadap disiplin ilmunya bagaimana. Nanti jangan-jangan guru olahraga juga bisa ngajar PKN kan gitu. Nah ini nanti yang kita perlu nanti kita lihat kebijakannya akan nanti akan seperti apa. Ya, walaupun sekarang di perguruan tinggi kan baru kurikulum merdeka ini kan baru kalau menurut saya sih ya baru angan-angan kan gitu. Di perguruan tingginya juga baru akan dibuat semacam ada mata kuliah lintas prodi. Tapi kan belum dijalankan dan itu belum bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Kita juga sedang selaku perguruan tinggi juga kita mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan Nasional ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Kita juga sudah menyiapkan kurikulum merdeka dan kita sudah terapkan di semester 1. Tapi hasilnya akan nanti seperti apa itu kan nanti perlu dievaluasi. Ya. Begitu ya Pak Ilyas ya. Siap Pak, makasih ya. Pak. Kemudian selanjutkan dulu. Kemudian yang kedua, ya, apakah misalnya guru itu dalam mengajar sudah menguasai materi apa belum? Nah itu salah satu bentuk dari supervisi pengajaran. Nah, ada kemungkinan kesulitan menguasai materi pelajaran ini kalau mengajarnya tidak linear. Ada kemungkinan, meskipun tidak pasti, gitu ya. Tapi kemungkinannya sangat besar itu bisa terjadi. Karena dari awal misalnya ya dia memang tidak menekuni bidang itu. Ya, seorang guru PAI misalnya tiba-tiba nanti disuruh ngajar biologi walaupun dia bisa, tapi kan itu bukan bidang yang dia tekuni gitu. Jadi akan ada kekhawatiran nanti kurang menguasai materi. Lalu berikutnya apakah guru itu dalam mengajar sudah menguasai kelas dengan baik? Ya. Sudah menguasai metode mengajar dengan baik. Sudah menguasai media pembelajaran dengan baik. Nah, ini semuanya terkait dalam supervisi pengajaran. Nah, ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau juga oleh supervisi secara umum yang ada pada tingkat sanggar atau tingkat kecamatan. Ya, oke. Nah, setelah proses pengamatan ini dilakukan, maka akan masuk kepada langkah kedua. Pada langkah kedua ini akan masuk ke dalam supervisi klinis. Ya. Supervisi klinis ini sebenarnya kalau kata klinis ini kan kita lebih sering dan akrab mendengarnya dengan istilah klinik. Klinik ini kan istilahnya apa ya? Kalau bahasa sederhananya orang bilang kan bengkel gitu kan. Ya. Kita datang ke dokter, datang ke klinik kan karena kita sakit kan gitu. Minta diperbaiki supaya kita sehat kan gitu. Nah, jadi supervisi klinis adalah kegiatan bagaimana kita mencoba ya melakukan perbaikan ya terhadap kelemahan atau kekurangan yang kita temukan pada saat kita melakukan pengamatan dalam supervisi umum dan pengajaran. Jadi tindak lanjutnya ada pada supervisi klinis. Jadi kalau ada misalnya kekurangan atau kelemahan yang kita temukan baik dalam supervisi umum maupun dalam supervisi pengajaran, maka perbaikannya itu kita lakukan dalam supervisi klinis. Bentuknya seperti apa? Ya, pertama, bentuknya itu bisa dilakukan dalam program in-service training. Ya, apa itu in-service training? In-service training itu adalah pendidikan atau latihan ya yang diberikan kepada guru atau dia diberikan dalam jabatan. Dalam jabatan itu dalam tanda kutip itu adalah sebenarnya adalah guru. Jadi orang yang belum jadi guru nggak bisa masuk dalam in-service training. Ya, orang yang belum atau bukan guru tidak bisa masuk ke dalam kegiatan in-service training. Karena in-service training ini khusus untuk guru. Bahkan kalau kita persempit lagi, itu khusus untuk guru bidang studi tertentu. Karena nggak bisa digabung nanti dalam in-service trainingnya. Antara guru olahraga dengan guru fisika, kan nggak bisa digabung in-service trainingnya. Itu kayak MGMP bukan sih Pak? Ya? Kayak MGMP gitu? Bentuknya nanti bisa macam-macam. Ya, bisa MGMP, bisa dalam bentuk seminar, workshop, lokakarya, pelatihan dan aplikasi dan lain sebagainya. Ya, nah
Ini diadakan biasanya kalau in-service training ini biasanya diadakan oleh tingkat kabupaten dan kota, ya, yang diajukan oleh supervisor pada tingkat kecamatan. Jadi semua supervisor sudah mengumpulkan permasalahan yang terjadi pada guru, lalu diadakanlah semacam seminar, diadakan semacam workshop, diadakan semacam lokakarya, diadakan pelatihan dan lain sebagainya. Nah, memang ini kelihatannya sekarang agak kurang. Ya, kalau dulu banyak itu pelatihan-pelatihan untuk guru. Ya, misalnya ada seminar atau workshop peningkatan kompetensi guru. Itu bisa saja dilakukan untuk semua guru, tapi nanti dalam proses pelaksanaannya akan dibagi per kelas masing-masing. Ada kelas bahasa Inggris, ada kelas bahasa Indonesia, ada kelas PKN, dan seterusnya. Nah, ini diberikan untuk orang yang sudah menjadi guru. Satu. Kemudian yang kedua diberikan untuk guru yang memang kebetulan background-nya bukan dari Fakultas Kependidikan. Contoh misalnya, kan masih ada, walaupun sekarang sudah ditutup kemungkinan itu ya, tapi kan sebelumnya kan terjadi. Seorang sarjana hukum jadi guru. Seorang sarjana ekonomi jadi guru. Ya, seorang sarjana informatika jadi guru dan seterusnya. Ya, pada waktu dulu kebijakan itu masih dibuka, ya, masih diperbolehkan. Maka in-service trainingnya dulu yang kita kenal dengan istilah Akta 4. Nah, itu Akta 4. Ya. Nah, kalau sekarang akta bentuknya apa? PPG. Ya, nah itu bentuk-bentuknya. Ya, MGMP mungkin masuk dalam salah satu kategorinya. Nah, jadi ini semua dilakukan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi guru. Ya, dan ini harus diinisiasi ya oleh supervisor. Nggak bisa sekolah yang menginisiasi, harus supervisor. Sehingga nanti supervisor ini bisa mengajukan kepada tingkat kabupaten bahkan kepada tingkat provinsi bagaimana supaya bisa dilakukan peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan in-service training. Nah, bentuknya nanti ya in-service training itu seperti tadi yang saya katakan, ya, bisa ada dalam bentuk seminar 1-2 hari, bisa dalam bentuk workshop 3 atau 4 hari dan seterusnya. Ini bentuk supervisi klinis untuk guru. Ya. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan upgrading. Ya, upgrading ini adalah kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendukung atau tenaga kependidikan di sekolah. Ya. Nah, dalam hal ini guru apa bisa juga masuk? Bisa. Karena guru itu di samping tenaga pendidik, dia juga tenaga kependidikan. Nah, mungkin agak membingungkan istilahnya gitu ya. Yang namanya bertugas di dalam kelas, kalau pada saat guru mengajar di dalam kelas, pada saat guru berhadapan dengan siswa dalam proses belajar mengajar, itu disebut sebagai tenaga pendidik gurunya pada saat itu. Jadi pada saat guru melaksanakan tugas mengajar, tugas mendidik, maka pada saat itu guru disebut sebagai tenaga pendidik. Ya. Tetapi pada saat guru misalnya sedang mengurus kepangkatan, sedang mengurus sertifikasi, sedang membuat soal, mengoreksi hasil ujian, menginput hasil rapor, pada saat itu guru menjadi tenaga kependidikan. Ya. Jadi pada saat dia tidak langsung berhadapan dengan siswa di dalam kelas, tapi kan sifatnya mendukung. Membuat laporan, mengisi rapor, membuat soal, mengoreksi hasil ujian, mengajukan sertifikasi, mengajukan kepangkatan, dan sebagainya. Itu kan penunjang pendidikan. Nah, pada saat itu posisi guru adalah sebagai tenaga kependidikan. Jadi kalau guru sebagai tenaga pendidik, pasti juga tenaga kependidikan. Tapi tenaga kependidikan belum tentu akan menjadi tenaga pendidik. Kira-kira begitu. Nah, upgrading ini biasanya dilakukan adalah oleh sekolah secara langsung. Ya, manakala sekolah itu punya program yang baru, program yang menuntut untuk segera dilaksanakan.
dilaksanakan, maka biasanya sekolah akan melakukan semacam penyatuan visi, ya, melakukan semacam seperti rapat umum, ya, pengarahan umum, bentuknya adalah seperti upgrading. Nah, kegiatan upgrading ini memang perlu siasat oleh sekolah. Bagaimana membuat kegiatan upgrading ini bisa berjalan? Karena kalau biasanya kegiatan upgrading ini dilaksanakannya di hari libur. Karena kan semua tenaga kependidikan masuk di situ, jadi nggak bisa pada saat jam-jam atau pada hari-hari efektif belajar. Nah, kalau misalnya di hari libur lalu dilaksanakan, kalau kepala sekolahnya tidak punya strategi atau yayasannya tidak punya strategi bagi sekolah swasta, maka ini nggak akan menarik. Ya, tapi kalau misalnya upgrading itu misalnya diadakannya kalau nggak pandemi gitu ya, diadakannya di Anyer, gitu kan, boleh bawa keluarga, gitu kan. Tapi nanti ada jam-jam tertentu nanti untuk briefing membahas tentang program sekolah, misalnya untuk menjadi sekolah unggulan, misalnya untuk meningkatkan tingkat kelulusan dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau seperti itu dikemas acara upgrade ini biasanya guru mau. Gitu. Dan itu dikasih tahu sebelum jauh-jauh hari sebelum libur, gitu kan. Tapi kalau nggak seperti itu, kegiatannya dilakukan di sekolah, biasanya guru hanya alasan. Ada alasannya kondangan lah, kan gitu. Ada alasannya misalnya udah terlanjur beli tiket mau pulang kampung lah, kan gitu, macam-macam. Jadi upgrading ini butuh siasat. Bagaimana supaya bisa mengumpulkan seluruh warga sekolah untuk dilakukan pengarahan, ya, koordinasi terkait dengan program baru yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Ya. Juga terkait misalnya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, misalnya tentang pelayanan, ya, tentang proses bagaimana membantu proses belajar mengajar. Seperti sekarang misalnya ini akan hampir-hampir admin di sekolah itu kan kedodoran bagi admin yang memang tidak memiliki standar. Contoh, sekolah kan nggak pernah membayangkan bahwa dalam 1 tahun ini kita akan belajar daring. Nah, bagaimana tenaga pendukung di sekolah? Bisa nggak menyiapkan jalur untuk belajar daring? Bisa nggak menyiapkan jaringan? Nah, ini kan berarti butuh peningkatan kompetensi dari tenaga pendukung. Karena kalau tidak, maka proses belajar mengajar akan terganggu. Nah, inilah bentuk dari supervisi klinis. Jadi mencoba melakukan perbaikan baik pada tenaga pendukung maupun pada tenaga pendidiknya. Ya. Nah, kemudian apabila supervisi klinis ini sudah berhasil, sudah mampu diterapkan dengan baik, maka baru masuk pada tahap ketiga dari jenis supervisi itu. Apa itu? Pengawasan melekat dan fungsional. Apa yang dimaksud dengan pengawasan melekat? Pengawasan melekat ini artinya adalah bahwa yang namanya disiplin kerja, yang namanya budaya kerja, itu sudah menyatu pada diri kita masing-masing. Bahwa bekerja itu, seperti yang awal kita bahas kemarin, bekerja itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Bekerja itu tidak sekedar mengisi waktu. Bekerja itu tidak sekedar mencari nafkah. Gitu. Tapi lebih dari itu. Bahwa pekerjaan ini adalah hidup saya. Ya, sehingga mau ada atau tidak kepala sekolah, ya cara kerjanya sama. Ya, dia sudah tahu apa yang harus dia kerjakan dan dia sudah punya target kerja. Gitu. Jadi nggak perlu diawasi secara terang-terangan atau ditongkrongi bahasa orang sekarang itu dalam bekerja. Dia sudah melekat. Ya, dia mau melakukan kecurangan dalam bekerja, dia juga sudah ingat, oh ini nggak boleh. Ya, dia mau melakukan korupsi waktu, bahkan korupsi materi dan lain sebagainya, dia juga sudah tahu. Dan itu nggak akan terjadi. Kenapa? Karena sudah terjadi pengawasan melekat. Jadi ya, dirinya sendiri lah yang mengontrol apa yang dia kerjakan. Ya, dalam Islam sebenarnya kegiatan ini setiap tahun kita jalankan. Ya, coba kita lihat yang namanya pengawasan melekat itu kan sangat hebat pada umat Islam pada saat bulan Ramadan.
Puasa. Ya, Berpuasa. ya. Coba kita lihat. Meskipun Anda lelah, Anda haus, ya, Anda letih, ya, pulang dari kantor, pulang dari sekolah misalnya, di rumah nggak ada siapa-siapa. Tapi kenapa kita nggak baru, orang lain nggak akan tahu kalau kita minum. Orang lain nggak akan tahu kalau kita makan. Kenapa kita tidak mau ada pengawasan yang sudah melekat pada diri kita? Saya kan sedang puasa. Walaupun orang lain nggak melihat, tapi Allah kan melihat. Saya sedang puasa. Puasa itu artinya apa? Saya nggak harus menahan diri. Melekat dia gitu. Jadi kalau pengawasan itu sudah melekat pada diri seseorang, maka ya program supervisi tadi itu tinggal menaikkan saja. Jadi peningkatan yang harus kita lakukan setelah supervisi klinis bisa kita laksanakan. Kalau kita sudah bisa memperbaiki kekurangan, bisa memperbaiki kesalahan, maka selanjutnya harus adanya peningkatan. Peningkatan itu nanti akan terlihat dalam pengawasan melekat. Ya, kita akan bekerja tanpa perlu diawasi. Kita akan bekerja tanpa harus diperintah. Ya, kita akan bekerja tanpa harus menunggu dipuji. Ya, tapi kita akan bekerja dengan segenap jiwa kita, dengan segenap jiwa kita melakukan pekerjaan. Nah, karena sudah dikerjakan dengan segenap jiwa, dengan sepenuh hati, maka tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Akan bekerja pada fungsinya masing-masing. Ini yang disebut dengan fungsional. Ya, karena dia sudah tahu tanggung jawabnya, sudah tahu kewajibannya, sudah tahu fungsinya masing-masing, maka dia akan bekerja pada fungsinya masing-masing. Nah, kalau sudah terjadi hal yang seperti ini, ya gaya kepemimpinan laissez-faire bisa dilaksanakan. Ya, contohnya misalnya kita ambil ilustrasi lah yang paling sederhana misalnya. Contohnya misalnya ya mungkin Pak Naga misalnya atau Chandra misalnya gitu ya, udah biasa kerja dengan baik, tapi pada suatu saat bekerjanya malah ditongkrongi, dilihatin, ditungguin bekerja gitu. Nyaman nggak bekerja? Nggak nyaman juga, malah kerjaan jadi salah. Kenapa? Karena kita nggak nyaman lagi bekerja dengan gaya ditunggui, gitu. Dengan gaya diawasi. Cukup diberikan arahan, ini yang akan dikerjakan hari ini harus ditargetkan minggu ini, bulan ini, kita akan bekerja. Mau ada kepala sekolah datang atau tidak, mau dipuji atau tidak, ya kan? Bahkan nanti akan sampai pada titik yang tertingginya, mau dibayar atau tidak, ini pekerjaan saya. Nah, sampai akan seperti itu dia. Kalau udah sampai seperti itu, maka kualitas kerja kita akan luar biasa. Ya, jadi kenapa? Karena orang akan punya suatu pegangan bahwa yang namanya famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah akan jalan. Ya kan? Apalagi untuk dunia guru itu harus benar-benar kita pegang. Ya, karena begini, menurut saya dunia guru itu secara matematis nggak pernah menjanjikan kekayaan. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang pengen cita-cita pengen jadi orang kaya secara materi, ya jangan masuk profesi guru. Karena profesi guru itu secara materi nggak pernah menjanjikan kekayaan. Tetapi ternyata, nah kan gitu, ternyata guru itu juga banyak yang kaya gitu. Nah, ini uniknya kan, banyak juga guru yang kaya. Ya kayanya relatif. Mau kaya dalam hal amal, mau kaya hal dalam kepuasan batin, ya. Bahkan kaya dalam hal materi itu. Guru ternyata dapat menemukan itu juga. Tapi kalau orientasi kita adalah untuk mencari kekayaan dalam bekerja, maka kita bekerjanya akan stres kan gitu. Dan itu nggak akan ditemukan dalam dunia guru. Jadi itulah makanya saya katakan tadi, kalau pengawasan melekat itu kalau sudah sampai pada titik yang tertingginya, maka dia akan berprinsip begitu. Ya mau masalah dibayar atau enggak itu urusan nanti. Gitu kan? Ada suatu pekerjaan nih harus dilemburkan sama dia, nggak perlu nunggu instruksi lembur. Gitu kan?
Pak, ini pekerjaan nggak bakal selesai kalau nggak saya lembur nih. Mana nih? Ada SPK lembur nggak nih? Nah, kalau sudah seperti itu cara bekerja kita, ini hasilnya pasti akan beda. Gitu. Ya, tapi kalau ini pekerjaan harus selesai, ini tanggung jawab saya. Udah oke, saya kerjakan lembur. Masalah nanti bayaran atau apa itu akan datang dengan sendirinya kok. Dan itu sejarah kita mungkin Bapak dan Ibu yang bekerja, yang sudah bekerja bisa merasakan itu. Ya. Orang yang bekerja dengan orientasi tidak lagi berpikir materi, pokoknya pekerjaannya harus selesai, pokoknya pekerjaannya harus rampung. Rezekinya datang aja, gitu. Nah, ini namanya pengawasan melekat. Pengawasan yang sudah menyatu pada dalam diri kita masing-masing, sehingga cara bekerja kita itu tidak lagi seperti yang kita lihat selama ini. Orang bekerja bagaimana sih, sekedar hanya menggugurkan kewajiban, bagaimana sih mengajar hanya sekedar mengisi kekosongan waktu, bagaimana bekerja itu hanya sebatas mencari nafkah. Karena kalau bekerja sebatas mencari nafkah, itu nanti dikhawatirkan yang namanya pengawasan melekat ini nggak akan jalan. Bisa saja kita tergelincir. Oh, ini ada rezeki nih, lumayan ini. Tapi kan pengawasan melekat kita kalau nggak jalan ya kita ambil. Tapi kalau pengawasan melekat kita jalan, ini bukan hak saya. Ini bukan milik saya. Nah, itu baru bisa kita lakukan kalau kita bekerja tidak semata-mata hanya mencari nafkah. Tapi bekerja itu adalah ibadah, dan bekerja itulah hidup saya. Maka baru bisa dia akan berjalan dengan baik. Nah, jadi ini sudah tingkatannya penguatan atau pemantapan dari supervisi klinis. Jadi sebenarnya supervisi klinis ini, tujuannya adalah bagaimana mengantarkan seseorang untuk bisa bekerja secara maksimal, ya, bekerja secara optimal, ya, tanpa harus merasa diawasi. Itu sebenarnya. Jadi supervisi ini luar biasa kalau memang mampu diterapkan, luar biasa hasilnya. Ya. Bagaimana artinya kan kalau secara lebih kita lihat dalam ilmu manajemen itu kan bagaimana membangun budaya kerja sebenarnya. Bagaimana orang itu terbiasa bekerja dengan manajemen yang baik, bagaimana orang itu terbiasa dengan budaya kerja yang sehat. Nah, inilah sebenarnya tahapan dari pelaksanaan supervisi dan sekaligus jenis-jenis dari supervisi itu sendiri. Ya, oke, baik. Sebelum saya buka untuk pertanyaan, saya mungkin teruskan dulu sedikit kepada mutasi pada penempatan guru dan mutasi kepala sekolah. Ya, saya teruskan dulu. Oke. Penempatan guru ini yang dimaksud adalah pengangkatan dan penempatan guru. Ya. Nah, ini memang paling banyak pembahasannya ada pada guru negeri atau guru pegawai negeri sipil. Ya. Jadi artinya pada sekolah negeri, ya, atau pada lembaga pendidikan negeri, ya, bahwa yang namanya pengangkatan dan penempatan guru itu adalah berdasarkan tingkat kebutuhan. Ya. Berdasarkan tingkat kebutuhan. Dari mana tingkat kebutuhan itu diketahui? Dari laporan kepala sekolah atau dari laporan supervisor pada tingkat kecamatan atau sanggar. Supervisor ini nanti akan melaporkan kepada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan kota, sampai nanti akhir masuk kepada tingkat provinsi. Sehingga disitulah nanti ada yang disebut dengan bank data, di tingkat nasional juga ada, akan diketahui nanti, misalnya di DKI Jakarta, yang kurang itu guru bidang studi apa sih? Maka guru bidang studi yang kurang itulah nanti yang akan dibuka untuk diangkat dan ditempatkan. Jadi yang namanya pengangkatan dan penempatan guru itu tidak boleh bernuansa politis. Tidak boleh karena kepentingan politik. Misalnya, oh sudah mau pilkada misalnya gitu. Ya. Nah, seorang calon yang kuat atau calon petahananya misalnya supaya menarik perhatian, mana guru-guru yang honorer sekarang saya PNS kan semua? Enggak bisa begitu. Yang namanya pengangkatan dan penempatan guru itu
itu harus berdasarkan kebutuhan. Ya, kalau bahasa dalam manajemennya disebut dengan need and wants. Harus berdasarkan kebutuhan dan pemenuhannya. Gitu. Nah, kalau kita mau melihat misalnya sekarang ya pengangkatan dan penempatan guru untuk DKI Jakarta memang sekarang ini agak sulit. Karena kenapa? Gurunya numpuk di DKI semua. Sementara yang kekurangan guru adalah daerah. Padahal pemerintah sudah bikin program kan melalui Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Itu ada kebijakan pengangkatan guru atau pengangkatan PNS, terutama guru yang mau bekerja di daerah dan itu mendapatkan tunjangan khusus di luar gaji. Tapi sayangnya masih yang dikejar kan Jakarta terus atau kota-kota besar. Ini terkait dengan penempatan guru. Jadi perlu sebenarnya pemikiran dari Kemendikbud sebenarnya bagaimana yang namanya pengangkatan guru dari Kemendikbud atau Kemenak, bagaimana yang pengangkatan dan penempatan guru ini mengikuti instansi lain. Misalnya seperti di instansi kehakiman, di instansi Mahkamah Agung, di instansi kepolisian, di instansi Kementerian Kesehatan, ya. Itu kalau mau tes untuk menjadi PNS-nya di situ di instansi tersebut, itu pasti akan ada nanti yang disebut dengan surat pernyataan yang harus Anda tanda tangani di atas materai, yang di situ bunyinya adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Nah, kalau itu dilakukan, maka akan terjadilah pemerataan guru di seluruh Indonesia. Tapi kalau itu tidak dilakukan, ya guru nggak akan pernah merata. Ya kan? Sementara coba Anda lihat kalau yang namanya kepolisian, yang namanya dokter, itu sampai ke pelosok ada loh. Kenapa? Karena cara pengangkatannya seperti itu. Jadi tidak berdasarkan kepentingan politik. Kita melihat sekarang yang namanya nggak usah kita bicara Indonesia Timur ya. Ya di tetangga kita saja Banten aja masih ada kekurangan guru kok. Ya kan? Nah sekarang siap nggak untuk ditempatkan dengan dalam tempat-tempatnya seperti itu? Itu sebenarnya yang perlu. Ya, sebenarnya kalau kita mau berpikir secara ekonomi pun, ya guru-guru yang bertugas di daerah-daerah seperti itu sebenarnya diuntungkan loh. Di samping gaji dapat, ada tunjangan khusus kan gitu. Ya taruhlah misalnya di DKI juga dapat tunjangan khusus. Kalau hitung-hitungannya masih menangan guru di daerah. Ya kan? Bagaimana nggak menang guru di daerah? Jakarta misalnya, untuk kos aja seorang guru berapa? Ya, atau kontrak di Jakarta kan mahal bagi seorang guru. Ya kan? Tapi kalau guru yang bertugas di daerah itu dijemput oleh kepala desa. Ya kan? Pak, pokoknya kami siapkan rumah. Bapak tinggal datang aja. Nanti dirembukkan lagi dalam rapat warga, malah nanti ada lagi warga yang mau menarik. Sudah Pak kepala desa, di rumah saya aja, kamar saya ada yang kosong. Nanti gurunya nggak usah mikirin masa, pokoknya saya siapkan. Karena guru itu di daerah dianggap seperti malaikat. Ya, dan sangat disupport gitu. Sehingga kalau misalnya punya penghasilan ya lebih kurang ya guru-guru yang bekerja di daerah itu penghasilannya utuh loh dari bulan ke bulan. Ya, nah cuma kebanyakan dari kita itu tidak siap untuk ditempatkan di daerah. Itu saja masalahnya seperti itu. Tapi kalau kita mau berpikir, kalau tidak siap ditempatkan di daerah, sampai kapan pendidikan di Indonesia bisa merata? Apalagi Indonesia ini dengan negara kepulauan. Nah ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, ya termasuk Kementerian Agama, bagaimana membuat program pemerataan penempatan guru. Ya. Kalau misalnya di daerah itu banyak memang calon-calon yang bisa untuk diangkat jadi guru, ya kenapa enggak pada putar daerahnya pun juga bisa. Ya, sehingga enggak lari ke kota-kota semua orang mencari kerja kan gitu.
Sementara pendidikan di desa, di pedesaan tertinggal terus. Nah, inilah konsep dari pengangkatan guru. Ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentang mutasi kepala sekolah. Ya. Secara sederhana ya mungkin kita mudah mengatakannya bahwa yang namanya mutasi kepala sekolah itulah pemindahan kepala sekolah dari sekolah yang lama ke sekolah yang baru. Itu kan mutasi. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa mutasi ini dibagi kepada dua. Ada mutasi secara vertikal dan ada mutasi secara horizontal. Mana yang mutasi vertikal? Mutasi yang sifatnya naik. Ya, misalnya seorang wakil kepala sekolah karena prestasinya bagus, lalu dia dimutasikan ke sekolah lain tapi menjadi kepala sekolah. Itu kan naik namanya. Itu namanya disebut dengan mutasi vertikal. Atau seorang kepala sekolah SMP misalnya, karena prestasinya yang bagus, jenjang pendidikannya meningkat, maka dia dinaikkan untuk menjadi kepala sekolah di SMA. Itu namanya mutasi vertikal. Ya. Kemudian yang kedua adalah mutasi horizontal. Apa yang dimaksud dengan mutasi horizontal? Adalah pemindahan kepala sekolah dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain dikarenakan dua hal. Pertama, karena memang masa periode jabatannya di sekolah itu sudah selesai. Sehingga dia dipindahkan ke sekolah yang lain. Atau yang kedua, dimutasi karena kepala sekolah itu melakukan kesalahan. Itu juga akan dimutasi. Itu namanya mutasinya adalah mutasi horizontal. Nah, mutasi kepala sekolah ini akan lebih banyak berjalan memang pada sekolah-sekolah negeri. Kenapa sekolah negeri? Karena saya punya banyak sekolah yang negeri. Kalau di sekolah-sekolah swasta bisa saja itu terjadi, misalnya di sekolah-sekolah yang yayasannya sudah cukup besar. Misalnya contohnya, ya kalau di Jakarta kita lihat misalnya seperti Al-Azhar, misalnya gitu ya. Itu bisa saja kepala sekolahnya dimutasi dari satu sekolah ke sekolah yang lain karena dia punya sekolah yang lain. Atau mungkin yang lebih besar lagi misalnya kita lihat misalnya lembaga pendidikan Muhammadiyah misalnya. Dia kan punya sekolah yang cukup banyak. Itu bisa dilakukan mutasi kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya cuma satu, yayasannya satu, ya sudah. Jadi kepala sekolahnya kan bisa seumur hidup. Meskipun sebenarnya itu kurang bagus. Ya. Jadi mutasi ini lebih banyak digunakan pada sekolah-sekolah negeri. Ya. Oke, baik begitu penjelasan saya barangkali. Silakan kalau ada yang perlu dipertanyakan atau ditanggapi, saya persilakan. Oke, siapa yang mau menanggapi duluan? Silakan. Saya coba Oke, baik. Silakan Salman. Berbicara seputar linearitas Ya. jurusan Kami kan PAI ya, Pendidikan Ya. Agama Islam, yang sifatnya umum. Kemudian bagaimana ketika apakah linear gitu? Ketika kita masuk ke madrasah kan dia lebih mengkerucut ya, pembelajaran agamanya gitu, baik mungkin akidahnya, kemudian fikihnya. Nah, apakah itu termasuk ke jurusan kita gitu di PAI itu? Nanti kita diberikan kefokusannya masing-masing ketika kita di madrasah gitu. Kemudian yang kedua seputar bagaimana ketika PAI kemudian dia mengajar bahasa Arab gitu. Karena kan itu sifatnya masih agak nggak tahu masih agak sedikit menyatu atau tidak gitu ya. Tapi kan di dalam dunia pendidikan, pendidikan bahasa Arab juga ada jalurnya masing-masing gitu kan. Pendidikan agama Islam dan pendidikan bahasa Arab. Dan apakah nanti bisa membantu dalam proses sertifikasi gitu? Apakah dapat terbantu dengan jurusan tersebut? Baik, terima kasih Salman. Ya, seorang sarjana PAI masih dimungkinkan untuk mengajar di madrasah. Masih dimungkinkan. Kenapa? Meskipun peruntukan ya mahasiswa PAI itu adalah untuk mengajar agama Islam di sekolah umum. Ya, peruntukannya ke sana. Tetapi apabila memang dia memilih jalurnya, kebetulan ada kesempatan untuk di madrasah, dan mata pelajaran yang dia ambil tidak terlalu berseberangan dengan PAI, ya, dan memang dia bisa untuk mengisi pada bidang itu,
masih dimungkinkan ya tamatan PAI itu untuk menjadi guru di madrasah, bahkan untuk menjadi guru bahasa Arab. Kenapa? Guru bahasa Arab ini memang sampai sekarang masih kurang untuk di madrasah, ya. Tetapi kalau melihat kepada kompetensi yang dilahirkan oleh program studi PAI, rasanya untuk mengajar bahasa Arab untuk guru PAI cukup berat. Karena fokus kita tidak ke bahasa Arab. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang bisa mengajar bahasa Arab. Ya, bahkan di sekolah umum pun kadang-kadang kalau kita perhatikan guru PAI itu juga merangkap. Yang paling banyak merangkap itu adalah jadi guru BK. Yang paling banyak itu. Kenapa? Sangat dimungkinkan BK ini dipegang oleh guru agama karena pendekatan agama sangat dibutuhkan dalam bimbingan konseling. Ya. Lalu yang kedua, saya juga menemukan ada juga yang namanya tamatan PAI itu di samping mengajar PAI, dia juga mengajar bahasa Inggris. Dimungkinkan saja, tetapi tidak menjadi core utamanya. Core utamanya tetap harus PAI. Jadi bisa saja untuk kondisi sekarang masih dimungkinkan seorang guru PAI itu untuk masuk di madrasah dan ataupun dia mengajar bahasa Arab masih dimungkinkan. Ya, selama memang ada peluang untuk itu. Ya, tetapi yang lebih bagus memang guru PAI itu adalah adanya di SMP atau di SMA atau bahkan di SD. Khusus untuk mata pelajaran PAI. Karena kecenderungannya sekarang saya melihat di Jakarta sendiri guru agama masih kurang. Ya, cuma saya nggak tahu kenapa Pemda DKI Jakarta itu kok tidak cepat mengangkat guru. Gitu. Ya, di beberapa sekolah yang saya amati dalam kegiatan PPL, ya, saya nggak boleh sebut sekolahnya, itu ada yang guru agamanya cuma 2, kelas paralelnya 25 gitu. Itu kan mabok gurunya ngajar 25 kelas cuma berdua. Tapi nggak dilakukan juga penambahan guru gitu loh. Nah ini kita nggak tahu kebijakannya apa yang mendasari atau memang laporan ini tidak sampai ke tingkat provinsi atau bagaimana kita nggak tahu. Tapi kok kurang guru PAI itu masih terjadi di DKI Jakarta. Begitu Salman ya. Oke, baik ada lagi silakan. Masalah sertifikasi gimana Ustaz? Nah, untuk masalah sertifikasi masih dimungkinkan bisa. Dimungkinkan bisa. Masih dimungkinkan. Kalau memang dari PAI ya. Oh, iya. Tapi kalau Anda guru PAI lalu mengajarnya bahasa Inggris, core-nya, nah itu yang susah. Itu yang agak sulit untuk diajukan sertifikasinya. Tapi kalau Anda masih dari PAI lalu mengajarnya berkaitan dengan PAI, masih dimungkinkan Anda untuk diajukan sertifikasi. Ya. Oke. Baik, silakan yang lain. Ada lagi? Mumpung masih ada waktu sebelum maghrib. Gimana yang lain? Paham semua? Bingung semua? Gimana ini? Agung, ada pertanyaan, Gung? Paham semua? Belum ada. Chandra? Ya. Ada yang sedikit agak rancu, saya bingung gitu ya. Nah, seputar supervisi umum. Di sini kan disimpulkan dia di luar dari pembelajaran ya. iya, yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses mendukung ya. Ya, di sini ada budaya belajar. Itu mungkin bisa bukan budaya belajar, maksudnya budaya sekolah. Oh, budaya sekolah. Iya, artinya budaya belajar itu kan yang dimaksud di situ adalah budaya bagaimana budaya belajar di sekolah itu. Gitu loh. Apakah sudah budaya belajarnya bahwa sekolah itu punya budaya yang belajarnya tertib? Karena begini, saya pernah menemukan suatu sekolah yang budaya belajarnya luar biasa. Jadi pada saat jam belajar itu, saya kok melihat sekolah itu seperti sekolah sedang libur. Nggak ada yang keliaran di lorong sekolah, nggak ada yang teriak-teriak. Tapi begitu saya amati di kelas, ternyata proses belajar itu berjalan luar biasa.
Ada sekolah yang sudah punya budaya seperti itu. Ya bukan berarti berisik tidak boleh ya, tapi kalau berisiknya yang sifatnya mengganggu kelas yang lain itu kan berbahaya. Nah, ini yang disebut dengan budaya belajar. Jadi mereka itu sudah punya budaya belajar yang misalnya pada jam kekosongan jam pelajaran mereka bukannya nongkrong, tapi mereka sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing untuk memperdalam materi pelajaran mereka masing-masing. Ya, itu bisa kita lihat pada sekolah-sekolah percontohan yang sudah berjalan luar biasa. Ya, seperti kalau misalnya di daerah Jawa itu ada seperti sekolah Taruna Nusantara, itu cara belajarnya memang sudah bagus. Ya, kalau di Sumatera waktu itu yang saya teliti adalah SMAN Negeri 1 Padang Panjang. Itu ada di Sumatera Barat, itu cara belajarnya juga luar biasa. Ya, jadi sampai pun pada jam-jam malam itu mereka habis isya itu bukannya di kamar, tapi mereka duduk di masjid untuk belajar. Itu kan suatu budaya belajar yang luar biasa. Nah, ini kan tidak terkait langsung dengan proses belajar di kelas, tapi sangat mendukung gitu. Ya. Oke, ada yang lain? Ustadz mau tanya dong. Ya, silakan. Tentang mutasi guru ya. Di sini kan tadi kan Ustadz bilang tidak boleh terpengaruh atau berdasarkan suka atau tidak suka. Tapi sekarang itu pada kenyataannya terkadang itu justru itu yang terjadi gitu. Ada kepala sekolah mungkin tidak suka salah satu guru, nah dia memutasi guru itu gitu. Atau ada juga kepala sekolah yang mungkin nggak disukain gitu, dia dioper lah kemana gitu. Itu kalau misalnya apakah bisa gitu kita maksudnya protes atau mengajukan gitu. Ya. Kalau mempertimbangkan gitu, minta pertimbangan dari dinas atau apa gitu. Kalau memang dia kondisinya tidak, maksudnya kondisinya dia memang dia sebenarnya bagus, tapi karena ada pengaruh pribadi gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz? Baik. Yang namanya mutasi guru itu bukan urusan kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah hanya bisa memberikan usulan. Yang memindahkan guru atau memutasi guru, apalagi guru negeri, itu yang memutasi adalah kanwil. Karena nanti ada lolos butuh. Jadi nggak bisa dimutasi begitu-begitu aja guru itu. Dimutasi, kalau guru mau dimutasi, dicek dulu sekolah yang tempat dimutasinya butuh nggak. Kalau nggak butuh, nggak bisa dimutasi ke situ. Nah, disinilah butuh yang namanya kejelian supervisor. Kan saya kasih contoh ilustrasi kemarin begini. Seorang guru misalnya tinggalnya di Tangerang, tapi karena dia PNS-nya dapat tugasnya di Bekasi, maka dia berangkat dari Tangerang ke Bekasi setiap hari mengajar. Ini kan nggak efektif. Maka orang supervisor bisa melihat itu. Dan itu bisa diajukan ke dinas bagaimana orang ini supaya bisa pindah ke tempat yang lebih dekat ke rumahnya. Meskipun ini kan kalau Bekasi dengan Tangerang ini kan agak rumit ya, karena beda provinsi. Tapi setidaknya yang satu provinsi bisa. Tapi kalau misalnya beda provinsi, itu memang harus ada lolos butuh dulu. Dan rata-rata kalau mutasi guru ini lebih banyak permintaan guru sebenarnya. Bukan karena kepala sekolah. Biasanya seorang guru ini suka dimutasi karena alasan minta dimutasi karena ikut suami. Nah, ini paling banyak ini. Kalau kita lihat di dinas itu seperti itu. Misalnya suaminya pindah tugas kemana, nah dia minta juga dipindahkan. Karena dengan alasan ikut suami, ikut keluarga. Kan? Nah, jadi untuk dipindahkan oleh kepala sekolah itu kasusnya sangat-sangat jarang ya. Dan itu pun sebenarnya bukan wewenang kepala sekolah. Apalagi dalam sekolah negeri. Karena kan yang membayar negara. Untuk dimutasi itu kan juga nanti gajinya kan harus dimutasi ke sana juga. Itu bukan suatu perkara yang sederhana sebenarnya. Jadi harus dinas yang mengurus itu sebenarnya. Nah, sementara untuk mutasi kepala sekolah itu juga berdasarkan dari dinas. Kalau misalnya dia memang melakukan suatu pelanggaran atau memang suatu hal yang salah, itu kan dari supervisor masuk informasinya.
Sehingga supervisor menyampaikan ke tingkat dinas di kecamatan, kabupaten, dan kota, ya, maka nanti dari sana akan turun misalnya, oh ada pemutasian, maka ada dimutasi. Tapi sekali lagi mutasi itu ya sama, lolos butuh. Karena kan tidak ada sekolah yang tidak ada kepala sekolah. Jadi seorang kepala sekolah kalau mau dimutasi, kepala sekolah yang misalnya kepala sekolah A dimutasi ke B, yang B ini mau dimutasi kemana? Itu harus ada alurnya semua. Atau misalnya kepala sekolah B ini pensiun, dia mau pensiun, kepala sekolah mana yang mau ditarik ke sini? Kalau ada kepala sekolah yang ditarik untuk menggantikan ke sini, yang di sini siapa yang menggantikan? Itu sudah ada datanya semua di dinas, gitu. Jadi seperti itu kira-kira mutasi guru maupun kepala sekolah. Begitu Bu Daria ya? Ya, makasih Ustadz. Oke. Ada lagi? Sudah cukup semua? Kayaknya super sibuk sambil kerja ini ya kuliahnya ya. Jadi kurang fokus ya, nggak apa-apa. Tapi yang penting materinya sudah bisa Anda pahami dengan baik, ya, Anda bisa menangkap dengan baik, ya, sehingga materi ini bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya, karena minggu depan kita sudah tidak bicara supervisi lagi, tapi kita sudah akan bicara tentang mutu pendidikan. Ya, cukup? Nggak ada pertanyaan? Kalau boleh, Sat, pertanyaan sedikit keluar, tapi keluar pembahasan sedikit boleh, Sat? Oke, silakan. Tentang ini metode pengajaran gitu ya, guru. Ini kan nggak ada pembahasannya. Ya. Terkadang kan karakteristik dari guru-guru kan beda-beda, ada yang pendiam gitu, Sat. Ya, itu terutama yang maksudnya yang introvert gitu, yang agak sedikit tertutup, mungkin ngomongnya sedikit dan lain sebagainya gitu. Apakah bisa membuat kelas menjadi efektif, Sat? Karena gitu. Ini guru hemat ini ya. Hemat kan, hemat bicara gitu ya. Hemat interaksi gitu kan. Ya, bisa saja. Nah, ini memang butuh ada yang namanya sebenarnya guru ini harusnya guru itu boros gitu ya. Boros dalam arti positif, ya. Boros dengan pujian gitu ya. Tapi hemat dengan marah gitu ya. Hemat dengan hukuman gitu ya. Ya. Boros dengan perhatian gitu kan. Boros dengan loyalitas, boros dengan keikhlasan. Ya. Nah, inilah sebenarnya peran dari media. Meskipun sebenarnya seorang guru ini yang nggak boleh hemat gitu loh dalam hal metode. Dalam mengajar ini kan guru harus royal gitu. Ya, karena kalau hemat itu yang saya takutkan tadi, yang sering saya katakan, kalau sudah guru diam, ya siswa bisu. Ini kan mengerikan nanti jadinya. Ya, tetapi ya untuk guru yang seperti ini, itulah makanya perlu tadi supervisi itu. Bagaimana membuat guru yang introvert tadi, ya, agak menutup diri tadi, yuk pelan-pelan kita bangkitkan. Kalau misalnya menjadi seorang guru itu kan nggak bisa pendiam. Seorang guru itu kalau menurut saya seperti orang jual obat gitu loh. Ya. Seorang guru itu seperti bintang iklan gitu loh. Harus royal ngomong kan. Karena sudah banyak ngomong aja guru itu, kadang-kadang siswa masih diam loh, apalagi kalau gurunya diam. Wah, siswanya udah mingkem, udah nggak bisa nggak apa-apa lagi, udah itu bisu sudah itu. Gitu kan? Jadi perlu dilatih di situ. Tetapi ya masih dimungkinkan ada yang disebut dengan penggunaan media. Ya, terutama biasanya ini para guru-guru baru. Guru-guru baru yang diangkat, masih banyak groginya, masih banyak keselio lidahnya mengajar gitu kan. Ya keselio lidah itu sampai saya aja masih ada suka keselio lidah mengajar kok. Nah, ini butuh media. Bagaimana kita menggunakan media supaya guru itu dalam mengajar tidak terlalu terbebani dengan groginya dia gitu. Ya. Apalagi sekarang kan sudah ada YouTube, bisa menggunakan video untuk mengajar dan lain sebagainya gitu kan. Itu satu hal yang sangat membantu bagi guru, ya. Tetapi sekali lagi yang namanya guru itu
harus interaktif. Kalau saya bilang tadi harus royal. Guru itu harus menjadi bintang iklan yang bisa merayu. Bagaimana merayu siswa supaya siswa tertarik untuk belajar. Ya, makanya Salman harus pintar jadi perayu nanti. Perayu siswa supaya siswa fokus untuk belajar gitu kan. Jangan dengan perayu dalam konotasi negatif Pak Naga ya. Tapi yang dimaksud adalah konotasinya adalah positif. Ya, bagaimana membuat siswa semangat belajar, bagaimana membuat siswa nyaman, bagaimana membuat siswa itu enjoy dalam belajar, itu yang penting. Karena kalau sudah siswa itu nggak nyaman, itu sudah indikator mengajarnya akan gagal. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita sendiri coba merasakan. Kalau kita belajar dengan seseorang, tapi kita nggak enjoy, nggak nyaman, tertekan, takut, wah udah bubar semua itu. Materi semudah apapun disampaikan juga buat kita menjadi sulit. Tapi kalau kita nyaman, kita enjoy, kita senang, kita menikmati, maka kadang materi yang sulit pun kadang-kadang nggak terasa sulit. Durasi yang panjang pun nggak terasa lama. Tapi kalau kita nggak enjoy 10 menit aja diajari sama guru itu, kita udah gerah duluan kan. Pengennya udah langsung bel kan gitu. Nah itu indikasinya. Jadi itulah peran guru di situ. Nah inilah perlunya supervisi pengajaran tadi. Bagaimana menilai, menyikapi guru yang gagal dalam interaksi di kelas. Bagaimana menyikapi guru yang penguasaan materinya kurang baik. Bagaimana menyikapi misalnya guru yang penguasaan materinya nggak selesai. Menjawab pertanyaan siswa nggak bisa tuntas. Menghadapi siswa takut. Itu apa saja akan terjadi. Ya. Apalagi buat guru-guru pemula, itu pasti hal-hal seperti itu akan terjadi. Rasa grogi, rasa takut, itu pasti ada. Nah, disinilah peran supervisi pengajaran itu. Bagaimana seorang kepala sekolah membantu guru yang kesulitan dalam mengajar. Bagaimana membantu guru yang kesulitan dalam memahami materi. Bagaimana membantu guru yang kesulitan dalam menggunakan media. Nah, inilah peran kepala sekolah. Begitu Salman ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap materi hari ini cukup sampai di sini dan saya anggap Anda sudah paham semua. Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Ya, karena kebetulan alhamdulillah kalau untuk kelas C ini kayaknya terjauh dari tanggal merah, jadi aman-aman saja. Ya. Yang repot ini yang kelas A pagi ini, kena tanggal merah berulang kali, gitu kan? Ini agak repot saya jadi jam penggantinya. Ya, oke, baik. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama Anda semua, dan mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat dan sukses dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Ya, termasuk juga keluarga di rumah. Wah, Dodi di situ. Kondisi sehat, ya. Baik, terima kasih. Dan marilah kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz.